Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi guru honorer di Sumatera Selatan, saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua Ikatan Pendidikan Nusantara Sumatera Selatan. Halo, Pak David Saputra. Ya, halo, Halo. silakan. Baik, selamat siang Pak, apa Ya, kabar? halo. Alhamdulillah masih sehat. Baik, Pak, untuk mengawali perbincangan siang hari ini Bapak, bagaimana kondisi kesejahteraan guru honorer di Sumatera Selatan saat ini menurut pandangan Bapak? Baik, kami dari Ikatan Pendidik Nusantara sekarang sedang melakukan pendataan terkait guru honorer yang baru masuk lagi. Kenapa seperti itu? Karena selama ini kan ada P3K dan P3K paruh waktu. Hmm. Nah, namun setelah didata ternyata banyak sekali sekolah yang mengalami kekurangan guru, baik itu guru ataupun teknik. Nah, data ini pun akan kami himpun bersama seluruh sesumsel atau seluruhnya. Kemudian juga akan dijadikan satu. Nah, ini terkait guru ini masih banyak sekali kekurangan yang berada di sekolah. Nah, oke, baik. Berarti untuk beberapa sekolah masih banyak kekurangan guru honorer, Pak ya. Dan kira-kira Pak, untuk Betul sekali. apakah baik, apakah penyebab utama masih rendahnya kesejahteraan guru honorer di Sumatera Selatan ini? Kira-kira penyebabnya apa itu, Pak? Jadi seperti ini. Kita ini kan sekarang terkendala dari aturan dari Kemendikbud. Kemendikbud ini membuat aturan bahwasanya guru di sekolah tidak boleh lagi mengangkat guru honor. Kenapa? Mm-mm. Karena sudah ada P3K dan P3K pada waktu. Namun pemerintah pusat tidak memahami keadaan kondisi di lapangan seperti di sekolah-sekolah. Di sekolah sekarang, walaupun kita tidak melakukan pengangkatan guru honor, sekolah tersebut masih mengalami kekurangan guru. Nah, bagaimana kepala sekolah mengatasi hal tersebut, problema itu, sehingga kepala sekolah melakukan perekrutan kembali guru honor. Nah, guru honor inilah yang menjadi cambuk bagi pemerintah pusat bahwasanya di setiap sekolah itu masih kekurangan guru. Nah, berdampak seperti apa? Berdampak bagi honornya. Kenapa seperti itu? Honor untuk guru pembayaran honor untuk guru honor yang baru ini belum maksimal karena tidak ada peraturan dari dana BOS, sehingga kepala sekolah memutar otak bagaimana melakukan pembayaran kepada guru honor tersebut, mengambil dari dana apa untuk apa seperti apa, nanti berdampak pada guru honor yang sehingga pembayaran gaji bulanannya kecil seperti itu. Mm-mm. Oke, Bapak, terkait pembayaran guru honorer dan juga guru PDKK, kira-kira untuk saat ini, Pak, berapa kisaran gaji yang diterima oleh guru honorer dan guru P3K paruh waktu di Sumatera Selatan saat ini, Pak? Untuk saat ini kalau untuk P3K paruh waktu bermacam-macam. Seperti di Kota Palembang kan mungkin paruh waktunya masih agak tinggi, 2 juta ke atas. Namun ada di beberapa daerah lain seperti daerah Empat Lawang itu hanya 200.000 menerima. Itu P3K paruh waktu. Bayangkan P3K paruh waktu. Dan untuk honorer sepanjang ini saya survei, kami sudah mendata di kawan-kawan, ada yang bergaji 500.000, 200.000, yang saya dengar ini paling tinggi sekitar 800.000. Itu paling maksimal yang guru honor, tidak sampai 1 juta. Baik, berarti masih sangat rendah Pak ya kalau di bawah 1 juta. Dan Betul. selain dari rendahnya gaji Pak, apa kira-kira permasalahan yang dialami oleh guru honorer di Sumatera Selatan ini Pak? Selain rendahnya gaji, ya status. Status untuk guru honorer ini kan semakin lama semakin menghilang. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ada peraturan yang baru dari Permendikbud bahwasanya tidak menerima guru honor. Kemudian juga guru harus terdata di Dapodik. Nah, itu kemudian gaji. Nah, jadi ada 3 poin ini. Jadi guru honor baru yang mau masuk Dapodik tidak bisa karena terhalangnya karena peraturan dari pusat. Kemudian pembayaran gaji guru honor juga tidak bisa dibayar maksimal. Kenapa? Karena terhalang oleh peraturan pusat, tidak boleh dibayar dari melalui BOS. Nah, inilah yang kendala bagi teman-teman yang di lapangan sebagai guru honor. Baik Pak, itu tadi kan terkait kendala-kendala yang dihadapi juga oleh guru honorer dan juga guru P3K. Dan menurut data dari organisasi kita Pak, kira-kira dari daerah mana saja yang memiliki ataupun banyak guru honorer yang di Sumatera Selatan menurut ini data dari kita Pak? Baik, sejauh ini yang sudah kami lakukan di lapangan, Lubu Linggau sudah melaporkan, kemudian dari Empat Lawang. Nah, Palembang pun ternyata baru-baru ini kami melakukan pendataan, ternyata banyak juga yang masih honorer juga seperti itu. Jadi ada sudah 3 kabupaten ini yang kami lakukan pendataan, namun akan berlangsung secara terus-menerus selama 1 bulan ke depan seperti itu. Oke baik, berarti termasuk kota Palembang juga masih banyak itu guru honorer Pak ya?
betul sekali Bapak Ibu. Betul. Baik Pak, berarti dan selanjutnya Pak, benarkah masih ada guru yang menerima gaji sekitaran 200.000? Dan untuk hal itu bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi Pak? Jadi kemarin sempat berkomunikasi dengan guru yang ada di daerah Empat Lawang itu. Di sana mereka bercerita, Pak itu SK P3K paruh waktu dibayar hanya sejumlah 200.000. Nah, kami komunikasikan ternyata benar 200.000 itu pun dibayar baru 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Nah itu Januari, untuk bulan April, Mei, Juninya belum terbayar. Nah itu sangat miris sekali kita mendengarnya ke teman-teman kita. Padahal itu mereka tuh P3K paruh waktu. Nah itu, apakah keuangan daerah tersebut mungkin sangat rendah atau penyebab lainnya kami belum mengetahui. Tapi sepanjang ini sepengetahuan kami seperti itu. Baik Pak, dari organisasi kita, kira-kira langkah konkret apa yang diharapkan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer Pak? Baik, kami sebagai Ketua Ikatan Pendidik Nusantara, jadi kami sekarang melakukan pendataan dulu. Sementara poin pertama kami melakukan pendataan. Kemudian poin kedua kami akan berkoordinasi melalui pemerintah daerah masing-masing, bersurat melalui pemerintah maupun kabupaten kota dan provinsi. Kemudian juga kami yang ketiga kami akan berdiskusi bersama para 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 pengurus IPN yang berada di pusat untuk menyampaikan aspirasi kami ini. Kenapa? Karena IPN kami di pusat juga sedang berkomunikasi ke DPR RI dan Kemendikbud, bahwasanya masih ada guru honorer yang masih belum terakomodir dalam pendidikan seperti itu. Oke, baik. Dan harapan terkait langkah dari pemerintah ini Pak untuk guru-guru di Sumatera Selatan ini seperti apa Pak? Jadi harapan kami sebagai guru, teman-teman yang berada di lapangan juga sebagai guru, kami berharap pemerintah pertama mengakomodir seluruh guru-guru yang berada di daerah maupun kabupaten kota. Yang kedua, kami berharap mereka honorer pun tetap diangkat bisa menjadi P3K, baik itu paruh waktu maupun penuh waktu. Poin ketiga, ya hargailah jasa kami sebagai seorang guru, jangan hanya sebatas dipandang sebelah mata bahwasannya guru itu gajinya harus ikhlas, bukan seperti itu saja. Tapi guru ini kami juga menghidupi keluarga, menghidupi anak, istri, dan untuk keluarga mereka masing-masing. Jadi harapan kami ke pemerintah, ya kami berharap semua masalah guru ini terselesaikan dengan baik, kemudian yang honorer semua bisa diangkat, dan gaji mereka ya paling tidak batas UMR lah, jangan sampai di bawah UMR seperti yang berada di Sumsel ini, hanya di bawah 1 juta rupiah. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak David, dan harapannya tentunya guru ini dapat tempat yang dihargai lah di negara ini Pak ya. Betul, betul sekali Pak, betul. Baik, terima kasih Pak David untuk hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih.